Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Senin tanggal 24 November 2025. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 9 ayat 23 sampai 28 sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 9, ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Lembaga kita memberikan perikop judul bacaan, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan tadi dari Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai 28 diberikan tema atau nats renungan yang berbunyi pengampunan sempurna. Yani pukalan bahasa Toraja di Kompokadai kadila abakan sundun. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, kata pengampunan sempurna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dimengerti dalam dua istilah, yakni pengampunan adalah suatu proses melalui cara mengampuni atau perbuatan membebaskan diri dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Yang kedua, sempurna berarti tidak cacat, tidak kurang, utuh, lengkap atau komplit. Dengan demikian, kata pengampunan sempurna dapat diartikan sebagai suatu pembebasan dari kesalahan atau dosa yang dilakukan secara lengkap, utuh dan tanpa syarat apapun, atau tidak menyisakan tuntutan lagi. Demikian juga yang diungkapkan firman Tuhan melalui bacaan kita tadi dari kitab Ibrani pasal 9
ayat 23 sampai 28 tentang pengorbanan Kristus sekali untuk selamanya yang menghilangkan dosa, bukan dengan pengorbanan berulang yang harus dilakukan imam besar di perjanjian lama. Korban Kristus merupakan kurban yang sempurna dan final untuk menebus dosa, sehingga memberikan pengampunan yang utuh dan membawa keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam perjanjian lama, pembersihan dosa memerlukan pengorbanan yang berulang-ulang dengan darah binatang. Karena itu, hanya simbol belaka. Namun, Kristus masuk ke sorga untuk mempersembahkan dirinya sekali saja untuk menghapus dosa seluruh dunia. Yesus adalah korban yang sempurna tanpa dosa. Pengorbanannya adalah sekali untuk selama-lamanya yang tidak dapat diulang atau dibatalkan oleh siapapun. Ini berbeda dengan korban perjanjian lama yang tidak mungkin menebus dosa manusia secara tuntas. Pengorbanan Kristus secara tuntas menghapus dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Karena pengorbanan Kristus sudah sempurna, pengampunan yang diberikan juga sempurna dan final. Orang percaya tidak perlu lagi khawatir karena pengorbanan ini sudah cukup. Setelah pengorbanannya yang sekali saja, Kristus akan datang kembali, bukan untuk menanggung dosa lagi, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang percaya dan menantikan Dia. Ini adalah pengharapan kita yang penuh bahagia dan kepastian. Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Yesus digambarkan memasuki tempat kudus, bukan tempat kudus di bumi, melainkan tempat kudus di sorga, seperti yang dibicarakan dalam bacaan kita tadi, ayat 23. Dan kemudian kita melihat bahwa perannya di surga adalah untuk menghadap hadirat Allah bagi kita. Yesus ada di sorga untuk kita. Dia adalah pembela kita. Menurut pertama Yohanes 2 ayat 1, Dia adalah pengacara kita yang membela kasus kita di hadapan hakim. Atau dengan menggunakan terminologi Ibrani, Yesus adalah imam besar kita. Dia yang datang kepada Allah untuk kita. Dialah yang menjadi perantara bagi kita. Dialah perantara antara Allah dan manusia. Dialah yang menanggung dosa kita di kayu salib. Dialah yang membawa darah kurbannya kepada Bapa sebagai pendamaian bagi dosa kita. Dialah yang menuntut jasa darahnya. Dialah yang berdoa bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keselamatan bukan dinilai dari seberapa banyak ritual agama yang kita sudah lakukan, tetapi seberapa kuat berpegang kepada Kristus yang mati hanya sekali untuk menebus dosa manusia. Sesungguhnya kehadirannya yang kedua tidak untuk menghakimi, melainkan untuk menyambut dan menyelamatkan dengan segenap kasih. Hidup kita di saat ini adalah hidup menanti, dan penantian itu kelak dipenuhi sukacita. Semoga Roh Kuduslah senantiasa mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput, agar di mana Ia berada di situ pun kita berada, yakni sorga rumah Bapa. Apakah Bapak, Ibu, dan saya rindu bersama dengan Yesus di surga rumah Bapa itu? Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur kembali. Tuhan, kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap percaya
bahwa Yesus Kristus mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah lansia, baik sebagai anggota Jemaat Sion maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan jasmani dan rohani, sehingga mereka tetap kuat dan sehat. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa sebagai majelis gereja Jemaat Sion Makale, baik sebagai pendeta maupun sebagai penatua dan diaken. Beri kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah berita firman Tuhan melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.